Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my class di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Dengan saya Olandari Mulyadi SEMM. Pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan mengalokasikan dana. Baik, pada materi mengalokasikan dana ini kita akan membahas nanti seputar pengertian terkait pembiayaan, kemudian undang-undang yang mengatur, ada jenis-jenis kredit, ada unsur-unsur kredit, ada tujuan dan fungsi kredit. Kita akan kupas satu persatu pada slide berikut ini. Oke, yang pertama, pengertian pengalokasian dana. Nah, kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito, ada lagi istilahnya menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Nah, pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih yang dikenal dengan istilah kredit atau pembiayaan. Nah, pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bagi pihak bank. Dalam arti lain, dari alokasi dana ini adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Nah, penjualan dana ini tidak lain agar dapat mempermudah kegiatan perbankan dalam memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Kemudian kalau kita merujuk kepada undang-undang yang mengatur, ya, undang-undang perbankan yang mengatur kredit dan pembiayaan ini, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Nah, kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman dan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kalau pembiayaan itu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan masa atau imbal hasil yang akan ditentukan. Kemudian ada lagi istilah yang namanya unsur-unsur kredit. Di antaranya yang pertama kepercayaan, kemudian kesepakatan, ada jangka waktu, ada risiko, kemudian ada balas jasa. Nah, untuk kepercayaan itu sendiri adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Nah, kalau kesepakatan itu di samping unsur percaya di dalam sebuah kredit juga mengandung sebuah unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kalau jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jadi jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Nah, untuk resiko, adanya suatu tenggang waktu atau pengembalian yang menyebabkan suatu resiko ini tidak tertagihnya atau macetnya pemberian kredit. Kemudian balas jasa. Nah, merupakan keuntungan atau pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga atau bagi hasil dalam perbankan syariah. Kemudian kita juga perlu tahu apa itu tujuan dan fungsi kredit. Nah, yang pertama untuk mencari keuntungan. Ya, tujuannya untuk bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank. Kemudian yang kedua membantu usaha nasabah. Yang ketiga membantu pemerintah. Jadi bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Untuk jenis-jenis kredit itu sendiri, ada berbagai macam segi kegunaannya. Kita rujuk dari segi kegunaan. Yang pertama kalau kita lihat dari segi kegunaannya, itu dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Kemudian kalau kita lihat dari segi tujuan kredit, terbagi atas 3, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Nah, kalau kita lihat dari segi jangka waktu, kredit ini terbagi atas 3. Yang pertama, kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau kredit jangka pendek itu kecil dari 1 tahun, sedangkan kredit jangka menengah itu kisarannya 1-3 tahun. Kalau kredit jangka panjang itu merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, itu lebih dari 5 tahun. Kemudian kalau kita lihat dari segi jaminan, itu kredit terbagi atas 2. Yang pertama itu kredit jaminan, yang kedua itu kredit tanpa jaminan atau tanpa anggunan. Nah, kalau kita lihat dari segi sektor usaha, kredit ini terbagi atas 7. Yang pertama kredit pertanian, kemudian kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kemudian kredit pendidikan, serta kredit profesi dan perumahan.
Selanjutnya, jaminan kredit. Nah, kredit ini mesti ada yang namanya jaminan. Ada juga kredit yang tanpa anggunan, tentu memiliki kriteria tertentu. Nah, kalau yang dengan jaminan, jaminannya dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dan ada juga jaminannya dalam bentuk orang. Kalau dalam bentuk benda berwujud, itu seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin, ya, peralatan, dan sebagainya. Kemudian kalau benda yang tidak berwujud, itu tentu dalam bentuk sertifikat, ya, sertifikat saham mungkin, atau sertifikat obligasi, atau berupa BPKB, sertifikat deposito, atau wesel dan lain-lainnya. Nah, kalau jaminan orang, ini jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menanggung resikonya. Nah, biasanya kredit tanpa jaminan ini hanya diberlakukan kepada orang-orang yang memang udah diberikan kepercayaan oleh pihak bank. Kemudian kalau yang terakhir adalah analisis kredit. Dalam menganalisis kredit, kita harus mempertimbangkan yang namanya 5C. Ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Yang pertama kita kupas dulu mengenai karakter. Menilai karakter itu kita bisa nilai dari moral, watak, atau sifat-sifat pribadi seseorang. Nah, kejujuran seseorang, kemudian kita lihat dari informasi antar bank, kemudian kita juga bisa analisis dari asosiasi usaha yang bersangkutan, kita juga bisa lihat dari mata rantai bisnisnya, dari masyarakat sekitar, atau kebiasaan positif atau negatif dari si calon kredit tersebut. Kemudian yang kedua, capacity. Ini terkait dengan penilaian subjektif tentang kemampuan perusahaan untuk membayar. Nah, ini bisa kita ukur dari performance bisnis masa lampau dan kemudian juga bisa kita lihat dari pengamatan di lapangan, observasi dari tokonya atau dari publik yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga itu capital, ya, kita ukur dari posisi keuangan secara umum yang kita simpulkan dari analisis rasio keuangan. Jadi ini penekanannya khusus ya pada nilai modal perusahaan dan up capital dari akta pendirian perusahaan. Kemudian ini secara keseluruhan juga akan melihat kemampuan pelunasan perusahaan pada capital. Yang keempat itu kolateral. Itu adalah aktiva yang diberikan sebagai jaminan. Harus ada jaminan di sebuah pinjaman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa jaminan bisa dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud, dan juga ada jaminan dalam bentuk orang. Dan terakhir yang kelima ada condition of economy. Ini merupakan dampak kecenderungan ekonomi secara umum kepada perusahaan, di mana keberadaan perusahaan ini sebagai unit bisnis dalam industri dan dalam perekonomian secara keseluruhan. Nah, ada beberapa prosedur-prosedur dalam pemberian kredit. Yang pertama, kita harus ajukan dulu berkas-berkasnya. Nah, latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan besarnya kredit, dan jangka waktu, cara pemohon pengembalian kredit, dan jaminan kredit. Itu semua dibuat dalam bentuk berkas-berkas. Kemudian yang kedua, nanti akan ada yang namanya penyelidikan berkas pinjaman oleh pihak bank. Kemudian akan ada wawancara pertama, kemudian on the spot ya. Kemudian ada wawancara kedua, kemudian ada keputusan kredit. Lalu ada lagi penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Tentu ini akan terjadi apabila kredit sudah disetujui oleh pihak bank. Kemudian realisasi kredit. Dan yang terakhir ada penyaluran atau penarikan dana untuk kreditor. Nah, ada lagi dalam mengalokasikan dana ini istilahnya manajemen kredit. Nah, pemasaran kredit, analisis kredit, taksasi jaminan, administrasi kredit, dan audit kredit. Di mana di dalam ukuran kualitas kredit ini ada yang perlu kita pertimbangkan, ya, di mana pada saat itu kita bisa katakan lancar atau tidak lancarnya. Ukuran kualitas kredit ini dikatakan lancar apabila dia tepat waktu. Kalau misal dikatakan dalam perhatian khusus, maka dia memiliki tunggakan kecil dari 90 hari. Kalau dikatakan ukuran kualitas kreditnya ini kurang lancar, maka itu tunggakannya lebih dari 90 hari. Apabila kita katakan kualitas kreditnya diragukan, itu harus lebih dari 180 hari. Dan yang terakhir macet. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada kreditor. Karena kalau seandainya kita sudah pernah macet, maka nama kita akan kena di BI checking. Nah, itu dia istilahnya macet. Itu lebih dari 270 hari. Nah, proses pemberian kredit oleh bank ini kita awali dengan permohonan kredit, nanti kemudian penelitian berkas oleh pihak bank, analisis kredit, kemudian nanti ada dua keputusannya, apakah ditolak ataukah diterima. Kalau ditolak tentu ada penegasan, alasan khusus kenapa kredit yang kita ajukan ini ditolak. Nah, kalau seandainya diterima tentu ada penegasan juga yang perlu kita persiapkan, seperti pengikatan jaminan, asuransi jaminan, kemudian asuransi kredit. Nah, ketika asuransi jaminan ini juga diterima, maka kita harus lakukan pencairan, pengelolaan, dan pengawasan. Kemudian teknik atau tips ketika dalam menyelesaikan kredit macet ini perlu juga kita ketahui dari sisi banknya. Jadi hal tersebut terdiri dari dua unsur. Yang pertama dari pihak perbankan, kemudian dari pihak nasabah.
Nah, kalau kita berbicara mengenai pihak perbankannya, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti berarti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Harusnya dari awal itu analisisnya harus lebih kritis lagi terhadap si kreditur atau calon kreditur tersebut, sehingga tidak terjadinya macet bayar. Kemudian yang kedua, dari pihak nasabah itu sendiri, mungkin ada unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Yang bahaya kalau seandainya ada unsur kesengajaan itu tadi. Nah, kemudian bagaimana cara atau solusi ya dalam penyelamatan terhadap kredit macet tadi? Yang pertama, kita bisa lakukan rescheduling, kemudian reconditioning atau restructuring, kombinasi atau penyitaan yang terakhir, penyitaan jaminan. Itu adalah tahapan yang paling sangat krusial sekali, itu tahapan terakhir. Kita coba lihat dari rescheduling dulu. Rescheduling ini merupakan perpanjangan masa jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. Kemudian kalau reconditioning itu merupakan kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, atau menurunkan suku bunga atau membebaskan bunga. Itu salah satu solusi jika terjadi kredit macet. Atau yang ketiga, kita coba opsi ketiga, restructuring. Itu merupakan menambah nilai kredit dengan menambah equity-nya. Atau yang terakhir, kita kombinasikan antara rescheduling atau reconditioning. Itu tergantung kebijakan dari masing-masing perbankan itu sendiri. Dan terakhir itu penyitaan jaminan jika memang sudah tidak temukan solusi lagi. Nah, pada sesi terakhir ini Ibu juga sudah menautkan beberapa link di LMS e-learningnya. Silakan nanti saudara bisa buka link tersebut yang berisikan tugas yang akan saudara lakukan. Tugas tersebut merupakan tugas yang menanggapi sebuah video isu-isu terbaru dan terkini di dunia perbankan seputar keuangan yang harus saudara tanggapi, dan di sana juga disebutkan saudara juga harus menyikapi seperti apa solusinya, kebijakan yang bisa ditawarkan dari sisi perbankan maupun dari sisi kreditur itu sendiri. Oke, baik Anda semuanya, thank you for your attention. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, nanti juga silakan diupload di LMS e-learningnya. Dan akhir kata Ibu tutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.